Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Musawir Ilyas, NIM 22089094, sesi 089, kelas Selasa jam 7 sampai jam 9.40. Matkul Perkembangan dan Belajar Gerak, dosen pengampu Bapak Ahmad Khaironi. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan perspektif perkembangan. Soal yang kedua, jelaskan proses pertumbuhan, perkembangan, dan belajar gerak pada masa anak-anak. Yang ketiga, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu setelah lahir sampai remaja. Yang keempat, gambarkan dan jelaskan tahap perkembangan keterampilan dan perbaikan keterampilan sampai penampilan. Yang kelima, jelaskan alat ukur aktivitas bermain pada anak dan bagaimana meningkatkan kemampuan motorik anak. Baiklah, saya akan menjawab. Yang pertama yaitu belajar dan penampilan serta kemampuan motorik merupakan sesuatu yang berkembang secara terus-menerus. Keterampilan dasar harus dimiliki oleh seorang anak sejak usia dini. Keterampilan tersebut dilanjutkan dengan penguasaan keterampilan gerak dasar dan kemampuan gerak manipulatif. Nomor 2, proses pertumbuhan dan perkembangan mengikuti pola-pola tertentu. Pola-pola ini mulai dengan pertumbuhan yang sangat cepat atau pesat dari lahir sampai usia 2 tahun. Kemudian diikuti dengan periode yang konsisten. Perubahan stabil 8 atau 9 tahun. Beberapa waktu setelah anak memasuki suatu periode pertumbuhan yang sangat cepat, kadang-kadang ditunjukkan seperti serbuan atau lonjakan pertumbuhan pada masa remaja. Kecepatan pertumbuhan puncak datang rata-rata pada usia 12 tahun untuk wanita dan 14 tahun untuk pria. Setelah mencapai titik puncak ini, pertumbuhan berjalan terus setidaknya 2 atau 3 tahun sebelum berhenti. Pada masa anak-anak, pertumbuhan cenderung stabil, tidak seperti pada usia 0 sampai 2 tahun yang tumbuh sangat cepat. Jawaban nomor 3, faktor internal. Manusia lahir dengan membawa sifat dari kedua orang tuanya yang sering disebut dengan sifat bawaan. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Faktor gizi yang dikonsumsi oleh seorang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan fisiknya. Pengaruh suku bangsa. Jika diamati antropometrik suku-suku bangsa di dunia, terlihat suku-suku bangsa tertentu memiliki perbedaan dan keunikan jika dibandingkan dengan suku bangsa lainnya. Pengaruh kegiatan fisik. Kegiatan fisik bagi setiap individu dimanapun ia berada adalah sangat penting karena kegiatan fisik dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak. Pengaruh sistem kelenjar hormon pertumbuhan. Proses pertumbuhan dari perkembangan manusia ada 3, yaitu hormon pertumbuhan, hormon tiroid, dan hormon gonadal. Pengaruh penyakit. Penyakit dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan individu. Selanjutnya, pengaruh iklim berpengaruh terhadap kecepatan dan irama pertumbuhan. Selanjutnya, pengaruh kondisi sosial ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga mempengaruhi kebiasaan hidup dan kecukupan kebutuhan hidup setiap anggota keluarga. Kemajuan iptek dan globalisasi. Kemajuan iptek yang terus-menerus dan globalisasi yang terjadi dewasa ini menyebabkan perubahan peradaban dan kebudayaan manusia. Selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan bayi. Faktor lingkungan yang menguntungkan yaitu dapat menguntungkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan anak kecil. Pertumbuhan fisik. Pada masa ini pertumbuhan relatif lambat. Kecepatan pertumbuhan fisik mengalami penurunan dibandingkan pada masa bayi. Selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan anak besar. Pertumbuhan fisik. Pada masa anak besar ini kecenderungan setiap anak tumbuh ke arah tipe tubuh tertentu sudah mulai nampak. Selanjutnya perkembangan kemampuan fisik. Perkembangan kemampuan fisik terjadi sejalan dengan pertumbuhan fisik. Selanjutnya koordinasi dan penguasaan gerak dasar. Kemampuan pengendalian untuk mengatur keserasian gerak bagian tubuh. Minat melakukan aktivitas fisik cukup besar. Selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan masa adolesen atau remaja. Pertumbuhan fisik. Masa ini merupakan masa pertumbuhan yang sangat pesat yang ditandai dengan perkembangan biologis kompleks. Perkembangan kemampuan fisik. Yang paling menonjol pada masa adolesen yaitu kekuatan, kecepatan, ketahanan kardiorespiratori. Selanjutnya kemampuan gerak. Berkembang sejalan dengan pertumbuhan ukuran tubuh, kemampuan fisik, dan perubahan fisiologis.
Selanjutnya jawaban nomor 4. Bisa dilihat pada gambar. Perkembangan motorik dapat dibagi menjadi 2 periode utama. Yang pertama tahap pra-keterampilan, yang kedua tahap perbaikan keterampilan. Pada tahap pra-keterampilan meliputi tahap refleksi, tahap interaksi sensori, tahap pola gerak dasar. Selanjutnya tahap perkembangan keterampilan meliputi tahap perbaikan keterampilan, tahap penampilan keterampilan, tahap kemunduran atau kemerosotan. Selanjutnya jawaban nomor 5. Untuk mengukur aktivitas bermain siswa digunakan instrumen dengan menggunakan skala Likert. Instrumen pengukuran disusun berdasarkan indikator aktivitas bermain, terdiri dari 1. Tipe pemain, aktif atau pasif. Yang kedua, cara melakukan permainan, terdiri dari perorangan atau berkelompok. Yang ketiga, manfaat, terdiri dari menyenangkan dan kesegaran fisik. Yang keempat, alat permainan, terdiri dari permainan pakai alat atau permainan tanpa alat. Yang kelima, tempat bermain, terdiri dari dalam ruangan atau luar ruangan. Jumlah permainan, waktu bermain. Dari indikator ini dikembangkan pernyataan instrumen. Validasi instrumen 0,69 dengan reliabilitas 0,94. Alat ukur aktivitas bermain pada anak digunakan untuk menilai perkembangan motorik, kognitif, sosial, dan emosional anak melalui aktivitas bermainnya. Kemampuan motorik anak dapat ditingkatkan melalui berbagai aktivitas. Yang pertama, bermain. Bermain adalah cara yang menyenangkan dan alami bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan motorik mereka. Selanjutnya, latihan fisik. Latihan fisik yang teratur dapat membantu meningkatkan kekuatan, koordinasi, dan keseimbangan anak. Yang selanjutnya, kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari melibatkan anak-anak dalam kegiatan sehari-hari yang membutuhkan kegiatan motorik seperti makan, berpakaian, dan mandi. Yang terakhir, terapi okupasi. Dapat membantu anak dengan keterlambatan atau hambatan dalam perkembangan motorik mereka. Sekian video UTS dari saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.